Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian. Selamat siang menuju sore. Saya adalah penyuluh pertanian Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, akan meliput kegiatan panen budidaya jahe gajah, yaitu milik kelompok tani Sukatani 6 Desa Jayapura, Kecamatan Cigalontang. Oleh karena itu, jika ingin tahu keseruannya, simak baik-baik video ini dari awal sampai akhir. Bukanan butuh kanan. Bapak itu megang kelompok tani Sukatani 6 di Desa Jayapura, Kecamatan Cigalontang. Nah, di sini tuh sebetulnya di kelompok tani Sukatani 6 itu memang rencananya dari BPP sendiri itu akan ditonjolkan ke budidaya jahenya. Nah, yang saya ingin tanyakan ini kebetulan teman-teman juga sangat menarik perhatian untuk budidaya jahe ini. Jadi ingin tahu awal mula Bapak fokus ke budidaya jahe. Saya ingin tahu kapan Bapak mulai menanam jahe, dan sebelum jahe itu Bapak menanam apa, dan kenapa Bapak bisa ingin fokus ke budidaya jahe seperti itu, Pak? Terima kasih. Mulai penanaman jahe mulai 2014. Dulunya awalnya penanaman cabai. Kami fungsi kelompok Sukatani 6 membudidayakan jahe, ya tertarik lah. Satu mungkin keunggulan secara hasilnya memuaskan lah kalau di jahe. Karena di 1 kilo itu secara rata-rata hasilnya sekitar 10 kilo, di 1 kilo bibit sampai hasilnya 10 kilo. Dengan bekerja sama dengan BPP, bahkan BPL, koordinator, ya mendorong khusus di kelompok Sukatani 6. Kalau urusan harga tergantung pasaran, masalah harga tergantung pasaran. Sekarang masalah pasaran harga di pasar sekitar antara 20-15 sekarang. Nah, terus untuk ke depan Sukatani 6, kelompok Sukatani 6 ke depan mungkin mau menonjolkan jahe semuanya yang ada di kelompok Sukatani 6. Keinginan ketua kelompok, keinginan semuanya menanam jahe. Sekarang baru sekian orang ya, sekian 10 orangan lah. Satu kelompok itu anggota kami 60 anggota, baru menanam jahe sekitar 10 orang. Nah, untuk ke depan sekarang kami juga ingin membagikan bibit untuk anggota khusus. Ditambah yang ingin lebih dari yang dibagikan itu tergantung nanti permodalan. Kita ingin di dalam kelompok itu sekarang baru sekitaran 1 hektar. Nanti ke depan kami ingin sekitar 6 hektar, 5 hektar lah untuk ke depan penanaman jahe. Tapi itu khusus di kelompok kami. Ya, menarik sih, Pak. Coba saya pengen tahu, Pak, kalau maksimalnya 1 kilogram jahe itu kan tadi Bapak memang rata-rata kan 20.000 sampai 15.000 sampai 20.000 gitu. Kalau maksimalnya itu pernah menyentuh angka berapa, Pak? Sampai kemarin yang masih darurat ya sampai 40 lah. Kalau di lokasi atau di bandar lokal gitulah.
bakal mencapai borongan itu dari sawah itu 40. Berarti 40.000, kalau kita anggap 20.000 aja ya, 20.000 potensinya bisa mencapai 400 juta itu Pak. Iya. Seperti itu. Nah, jadi harapan dari Pak Memen sebagai ketua kelompok tani, yaitu beliau itu ingin fokus ke budidaya jahe sampai ke kelompok-kelompoknya, ke anggota-anggotanya maksud saya, sampai ke anggotanya, sehingga nanti yang ditonjolkan di kelompok tani Sukatani 6 itu adalah budidaya jahe gajah. Jadi nanti akan jadi role model untuk Sukatani 6 yang nanti akan di show up ke Kabupaten Tasikmalaya. Nah, khususnya jadi akan ada ciri khas tersendiri, ada jahe gajah khusus ke Kabupaten Tasikmalaya yang berasal dari Kecamatan Cigalontang, tepatnya dari kelompok tani Sukatani 6 seperti itu. Nah, BPPP sendiri tentu akan mendukung pergerakan ini, sehingga apa yang menjadi keinginan petani itu bisa terwujud, tentunya dari segi dukungan pemerintah juga. Satu pertanyaan lagi Pak, yang terakhir, kesan dan juga pesan dari Bapak sebagai petani kepada pemerintah, apa yang Bapak inginkan sehingga cita-cita Bapak terutama ke budidaya jahe itu sendiri bisa terlaksana dengan baik. Ya, kalau untuk Sukatani 6 khususnya ketua kelompok, atas nama ketua kelompok, keinginan didorong sama pemerintah, khususnya kami tetap membutuhkan satu permodalan untuk penanaman jahe memang besar untuk permodalan. Satu, benih, permodalan pokok. Yang kedua, Pak, khususnya untuk pengolahan tanah, terus produk mungkin butuhkan untuk produksi. Nah, supaya kelompok tani bisa menampung dari petani-petani khususnya untuk dijual ke pasar-pasar. Ya, sementara untuk permodalan itu mungkin zero materi ya. Nah, untuk pengolahan tanah, ya kalau di lokasi itu khusus untuk pengolahan cukup Cangkul lah, ya Cangkul. Tapi di luar Cangkul itu supaya cepat pengolahan ringan itu membutuhkan mungkin alsintan juga. Alsintan itu mungkin seperti cator gitulah, ya pembidik sawah gitu ya. Cator mungkin juga itu minta kepada semua pihak dorong, maupun dari BPP, dinas ke kabupaten mungkin memohon khusus Sukatani 6 minta dorongan bantuan materi program di kelompok kami, khusus ayeuna alsintan untuk pengolahan lahan. Yang ketiga, transportasi. Ya mungkin itu roda 3 juga butuhkan itu kelompok tani. Sebab untuk produksi ke pasar-pasar mungkin bisa langsung untuk 1 kintal, 2 kintal mungkin langsung bisa dijual ke pasar. Itu juga membutuhkan kelompok kami untuk alsintan lah, peralatan alsintan untuk meringankan di kelompok kami supaya berjalan lancar. Itulah sementara kami untuk ke pemerintahan. Oh, jadi itu keinginan daripada Pak Memen sebagai ketua kelompok tani. Nah, cuman nanti jika sudah berkembang, tentu nanti ada nama jahe sendiri, semacam kopi kan. Kalau di Parenta kan ada nama kopi Parentas, terus ada kopi Gunung Raja seperti itu. Nanti juga ada ciri khas tersendiri nama jahenya. Bisa saja mungkin jahe Memen and the Gang mungkin, atau jahe Sukatani 6 oke misalnya seperti itu perlu dipikirkan juga karena nama itu menjadi inisial yang memang patut diperhitungkan untuk dikenal ke masyarakat luas seperti itu. Ya, terima kasih wawancaranya. Mudah-mudahan bisa didengar oleh pemerintah dan saya dan tim sebagai penyuluh pertanian yang menjadi jembatan antara petani dan juga pemerintah bisa mendorong kemajuan daripada budidaya terutama yang ada di Desa Cigalontang, di Kecamatan Cigalontang, Desa Jayapura seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.